Ya, jadi pentingnya pembelajaran sosial emosional dalam pengembangan diri dan profesional guru serta dalam upaya menguatkan karakter profil pelajar Pancasila melalui proses pembelajaran. Oke, sekarang ke pentingnya pembelajaran sosial emosional untuk pengembangan diri dan profesional guru. Di sini ada 4. Pertama, manajemen emosi. Guru yang memiliki keterampilan sosial emosional lebih mampu mengelola stres, emosi, dan kelelahan yang seringkali itu menjadi tantangan dalam membelajarkan ke siswa atau peserta didik. Ini penting agar mereka bisa tetap tenang dan bijaksana dalam mengambil keputusan di kelas. Yang kedua, ada komunikasi yang efektif. Guru yang menguasai pembelajaran sosial emosional mampu berkomunikasi lebih baik dengan peserta didik, rekan kerja, dan juga orang tua peserta didik. Ini penting juga untuk membangun hubungan yang mendukung pembelajaran dan perkembangan pembelajaran. Kemudian ada kepemimpinan dan kepercayaan diri. Keterampilan sosial emosional ini membantu guru untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan di kelas. Mereka bisa menjadi model yang baik bagi peserta didik dalam mengelola konflik, membuat keputusan yang tepat, dan sebagai orang yang digugu dan ditiru oleh peserta didik. Yang keempat, ada pengelolaan kelas yang lebih baik. Pembelajaran sosial emosional mendukung guru dalam menciptakan iklim kelas yang positif, di mana peserta didik merasa aman dan nyaman dalam pengelolaan emosional dan termotivasi untuk belajar. Ini juga dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana dalam menguatkan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran sosial emosional. Di sini yang pertama, dalam P5 ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pembelajaran sosial emosional mendukung perkembangan nilai-nilai moral, kesadaran diri, dan penghormatan terhadap sesama yang menjadi dasar karakter religius dan berakhlak di P5. Jadi saling berkaitan antara PSE dan P5 dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yang kedua, berkebinekaan global. PSE mengajarkan empati, toleransi, dan kemampuan memahami perbedaan yang sangat penting dalam menciptakan generasi yang menghargai keberagaman, baik dalam negeri maupun di dunia internasional. Yang ketiga, gotong royong. Melalui PSE, peserta didik belajar bagaimana bekerja sama, membangun hubungan positif, dan saling mendukung dalam komunitas. Ini mencerminkan nilai-nilai gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Untuk di kelas, gotong royong ini masuk dalam kegiatan diskusi dan kolaborasi siswa. Yang keempat, mandiri. Pembelajaran sosial emosional mengajarkan peserta didik untuk memiliki kesadaran diri, tanggung jawab, dan kemampuan mengelola emosi yang baik. Ini mendukung kemandirian dan pengambilan keputusan peserta didik. Selanjutnya, kita masih dalam penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Di P5 yang kelima itu ada bernalar kritis. Keterampilan PSE membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan membuat keputusan yang berdasarkan pertimbangan yang matang, baik secara emosional maupun secara rasional. Yang terakhir di P5 ada kreatif. Peserta didik ini dapat terdorong melalui pembelajaran sosial emosional untuk berpikir out of the box. Maksudnya bagaimana? Mereka akan berani mengambil risiko yang diperhitungkan dengan tepat dan memiliki inovasi yang baik. Kreativitas ini penting dalam mengembangkan potensi diri mereka secara keseluruhan. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan penguatan karakter dalam profil pelajar Pancasila. Kaitannya apa? Pembelajaran sosial emosional ini adalah fondasi penting untuk menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila dalam peserta didik. PSE ini mengajarkan peserta didik untuk tidak hanya menguasai pengetahuan secara kognitif, namun mereka juga harus memiliki kemampuan empati, kerjasama, kesadaran emosi, dan kemandirian sendiri. Ketika siswa memiliki keterampilan sosial emosional yang baik, maka kehidupan dan pembelajaran mereka akan terasa dengan sangat baik. Kemudian
kesimpulannya, Bu Novi, pembelajaran sosial emosional ini memiliki peran yang esensial baik bagi pengembangan diri guru maupun dalam pembentukan karakter peserta didik. Dalam pembentukan karakter peserta didik, ini harus menyesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Pendidik yang menguasai pembelajaran sosial emosional tidak hanya menjadi profesional yang lebih efektif, tetapi juga menjadi role model yang mampu membantu peserta didik tumbuh menjadi individu yang unggul dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang akademik maupun di bidang sosial. Karena sejatinya, guru adalah digugu dan ditiru. Bu Novi, dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, saya boleh minta ya umpan balik atau pendapat Bu Novi mengenai pembelajaran sosial emosional yang juga berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Ya, baik Ibu, setelah saya menyimak penjelasan Ibu tadi, ternyata pembelajaran sosial emosional ini sangat penting ya Bu ya bagi untuk guru maupun peserta didiknya. Kemudian pembelajaran sosial emosional ini ternyata berkaitan juga dengan profil pelajar Pancasila ya Bu ya, yang sekarang sudah ada dalam satuan pendidikan kita. Iya. Terima kasih banyak Bu Novi atas umpan baliknya. Semoga kita dapat selalu berbagi dalam pembelajaran yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.